Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai pada kitab Habakuk. Dan mari kita buka di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Habakuk 1 ayat kedua, demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah perjalanan kerohanian iman kita. Perjalanan kerohanian iman kita. Di dalam Habakuk ini, Habakuk 1 ayat 2 ini menjelaskan bagaimana suatu perjalanan kerohanian iman Nabi Habakuk. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang melayani bangsa Yehuda dan bangsa Israel, di mana ketika pada saat itu mengalami suatu penindasan, mengalami suatu penjajahan dari bangsa Babel, dari kerajaan Babel, dari bangsa Babilonia. Dan uniknya di dalam kitab ini, Nabi Habakuk mempertanyakan kepada Tuhan. Nabi Habakuk adalah seorang nabi iman dan ia mempertanyakan kepada Tuhan, bagaimana bisa terjadi bangsa Babel, kerajaan Babel menindas bangsa Yehuda. Padahal bangsa Babilonia itu adalah bangsa yang jahat, jauh lebih jahat daripada bangsa Yehuda. Sini adalah suatu pertanyaan. Maka dari sebab itu kitab Habakuk itu adalah suatu kitab bagaimana dialog Habakuk dengan Tuhan. Dialog Habakuk dengan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ini adalah bagaimana suatu kebimbangan Nabi Habakuk, suatu pertanyaan Nabi Habakuk terhadap Tuhan. Mengapa semua terjadi? Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan iman kerohanian kita akan ada suatu yang namanya proses hidup. Suatu yang namanya proses kerohanian iman. Dari problema iman sampai kepada keyakinan iman. Sampai kita menemukan suatu jawaban iman. Menemukan suatu jawaban iman. Dan maka dari itu saya mengambil firman Tuhan pada saat ini di dalam Habakuk 1 ayat kedua. Habakuk 1 ayat yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan. Poin besar dalam Habakuk 1 ayat 2 ini adalah suatu kebimbangan rohani. Suatu kebimbangan iman. Di dalam suatu perjalanan hidup kerohanian iman kita akan ada yang namanya suatu kebimbangan. Akan ada suatu yang namanya kebimbangan. Mengapa di dalam Habakuk ini tetap tertulis bagaimana Habakuk bertanya kepada Tuhan. Karena apa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena suatu kebimbangan dalam perjalanan hidup iman kita adalah suatu proses di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk pendewasaan iman kita. Untuk bagaimana pendewasaan iman kita. Karena jawaban Tuhan di dalam suatu iman kita adalah bagaimana suatu proses yang perlu adanya suatu waktu. Suatu waktu. Nabi Habakuk bahkan mengalami semua itu. Dan nanti kita lihat bagaimana Habakuk 3 di pasal yang ketiga adalah jawaban Tuhan. Bagaimana iman Nabi Habakuk terhadap bangsa Yehuda dan bangsa Israel menghasilkan suatu buah. 3. Bagaimana suatu sandaran iman kita di dalam perjalanan kerohanian iman kita. Bagaimana suatu sandaran iman dalam perjalanan kerohanian kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat di dalam Habakuk 1 ayat yang ke-12. Habakuk 1 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Jadi bagaimana suatu iman, bagaimana suatu sandaran iman, perjalanan kerohanian iman kita. Yang pertama adalah iman yang bersandar pada pengenalan akan Tuhan. Iman yang bersandar kepada pengenalan akan Tuhan.
Di ayat yang ke-12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus. Di sini bagaimana Nabi Habakuk menjelaskan bahwa Tuhan yang dulu, Tuhan yang bersama-sama dengan Nabi Habakuk adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang melakukan pekerjaan yang sama. Maka dari itu Nabi Habakuk memiliki suatu pengenalan akan Tuhan. Walaupun Nabi Habakuk sering kali mempertanyakan kepada Tuhan suatu imannya. Tetapi Nabi Habakuk percaya di dalam suatu kebimbangan tersebut ada Tuhan yang tetap sama. Ada proses perjalanan kerohanian iman Nabi Habakuk. Proses perjalanan iman kita untuk kita mengenal Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa iman kita kepada Tuhan tidak hanya untuk kita melihat suatu mujizat. Tetapi iman kita kepada Tuhan menuntun kita kepada yang namanya suatu pengenalan akan Tuhan. Kita mengenal bagaimana Tuhan baik. Bagaimana Tuhan tetap setia. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersandar pada suatu karakter Tuhan. Suatu karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan lah yang kudus. Tuhan lah yang kudus. Seringkali di dalam suatu lingkungan kita sama seperti Nabi Habakuk. Timbul suatu pertanyaan iman yang merasa tidak adil. Oh, orang yang di luar sana kok mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan, tetapi mereka lebih sejahtera, lebih makmur. Seringkali kita mempertanyakan hal tersebut. Namun pegang ini saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang berjanji, Allah yang selalu memprioritaskan kedaulatannya sebagai Allah yang kudus. Di mana Allah berjanji kepada setiap orang yang berpegang teguh kepada firman-Nya, berpegang teguh kepada imannya kepada Tuhan. Dan disitulah bagaimana suatu iman yang akan terjadi. Bagaimana suatu sandaran iman yang kuat, yaitu sandaran iman pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana suatu sandaran iman kita. Yang kedua adalah iman yang bersandar pada firman Tuhan. Iman yang bersandar pada firman Tuhan. Di dalam Habakuk 2 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di sini menunjukkan bahwa iman Nabi Habakuk dan yang harus kita miliki adalah iman yang bersandar pada firman Tuhan. Iman yang bersandar pada firman Tuhan adalah iman yang sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mendapatkan suatu iman itu? Kita belajar dari Nabi Habakuk bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Bagaimana suatu keputusan Nabi Habakuk untuk Nabi Habakuk menyediakan tempat, menyediakan waktu untuk dia mengambil suatu waktu doa. Dia lari di dalam menara untuk dia memperhatikan bagaimana Tuhan akan berfirman kepada dirinya. Sehingga imannya bersandar kepada firman Tuhan. Sehingga imannya bersandar kepada firman Tuhan. Di balik doa kita kepada Tuhan, akan ada yang namanya firman Tuhan yang memperbarui hidup kita, saudara kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 bahwa percaya bukan karena melihat. Dan itulah yang harus kita pegang. Bahwa suatu iman akan timbul ketika kita percaya dahulu. Aspek iman adalah percaya dahulu baru kita melihat. Dan itulah bagaimana iman kita bersandar kepada firman Tuhan. Iman kita bersandar kepada firman Tuhan. Sehingga kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kerohanian iman kita selalu dituntun dari iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita mengenal siapa Tuhan. Mengenal kebaikan Tuhan. Dan iman kita tidak bisa digoncang dari hal apapun, dari keinginan apapun. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah memperbarui setiap kita, mengingatkan iman kita, agar kita memiliki sandaran iman yang benar di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan